Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 11 Agustus 2020 di mana kita memperingati Santa Clara dari Assisi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyalakanlah pelitamu, engkau perawan Tuhanku. Masuklah ke perjamuan teriring lagu pujian. Bersatulah suci murni dengan pengantin surgawi dalam pelukan yang mesra bahagia selamanya. Semoga Santa Maria Ratu Perawan semua sudi melindungi gereja yang berjuang di dunia. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang memberi kemenangan kepada para perawan. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Santa Clara, engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang engkau dalam kerajaan surga. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Santa Clara, putri Assisi yang cantik. Dalam usia 18 tahun ia bergabung dengan Santo Fransiskus Assisi. Jadi boleh dikatakan ada relasi yang dekat antara Clara dengan Francesco. Francesco dikenal sebagai pemuda yang pada masa mudanya berandalan. Karena dia menguasai kota Assisi, sang ayah berjualan kain, boleh dikatakan dia termasuk grup elit di desa itu. Maka dia boleh katakan hidupnya foya-foya, dan kemudian dia bermimpi menjadi tentara, karena menjadi tentara artinya bisa menguasai dunia. Tertangkap di Perugia, dipenjarakan. Sesudah itu berubah 100%. Dari pemuda berandalan menjadi pemuda yang amat sensitif, yang peduli kepada orang-orang miskin. Khotbah-khotbahnya pun menarik. Karena apa? Khotbah-khotbahnya Fransiskus berdasarkan penghayatan dan juga berdasarkan kepolosan hatinya. Maka dengan kepolosan hati, Injil bisa berbicara banyak. Ketiga,
Clara mendengarkan khotbah Fransiskus, dia terkesima. Dan dia mempunyai hasrat dan keinginan untuk bergabung. Dan ketika itu dia berusia 18 tahun, tengah malam dia lari dari rumah, masuk biara, dan mereka bergabung dan dititipkan di susteran Benediktin di Assisi. Dan apa yang dibuat oleh Clara? Dia hidup tapa, tidak pakai sepatu, pada musim dingin luar biasa di Eropa, di Italia kalau dingin, luar biasa. Tetapi itulah yang menjadi bagian dari puasa dan juga tapa. Bersama dengan para susternya, hidupnya berdoa, tidak makan daging, hanya makan vegetarian. Banyak gadis yang mulai mau bergabung, antaranya adiknya sendiri. Orang tuanya sebetulnya tidak setuju, tetapi Clara mempunyai hasrat yang tinggi menjadi pengantin Kristus melalui kemiskinan. Agnes, seorang putri adiknya juga ikut. Lalu apa terjadi? Ketika itu Clara sakit dan saudara-saudara jagoan, bodyguard dari keluarga yang cukup, karena Clara memang berasal dari keluarga yang cukupan. Bodyguard itu datang masuk ke dalam biara dan langsung tangkap suster Agnes itu. Kemudian Clara ketika saat itu sakit, dia lari dan dia memegang monstrans. Aneh bin ajaib. Agnes yang kecil itu semakin berat. Maka para serdadu itu tidak bisa lagi mengangkat dia. Dengan kekuatan sinar Kristus dari monstrans itu. Maka larilah mereka tunggang langgang ketakutan. Karena bagaimana mungkin orang yang berat 40 kilo tidak bisa diangkat dengan para bodyguard. Tetapi itulah kuasa Tuhan yang diberikan melalui Santa Clara. Maka Santa Clara biasanya memegang monstrans. Dia juga menjadi pelindung televisi. Karena apa? Dia bisa melihat situasi yang terjadi di luar biaranya. Ini karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Dalam usia 60 tahun kemudian Santa Ibu Clara ini meninggal dan 2 tahun kemudian dinyatakan sebagai seorang yang suci. Kalau kita pergi ke Assisi, ke Basilika Santa Clara, Santa Chiara, maka kita bisa melihat dia sedang tidur lelap, tubuhnya masih ada di sana. Kita bisa berdoa melalui Santa Clara yang bersemangat miskin. Maka Injil pada hari ini membicarakan tentang anak kecil. Bagi siapa saja yang bisa mengikuti Yesus dengan kepolosan, dengan ketulusan seperti anak kecil, tidak berbohong, tidak memanipulasi, maka dialah yang punya kerajaan surga. Karena itu kita belajar dari anak-anak kecil melalui kepolosan, ketulusan mereka untuk mengikuti Yesus. Juga digambarkan di dalam Injil tentang domba yang hilang. Anggaplah kita ini domba yang hilang, karena kita ini orang yang tidak pernah sempurna, kita banyak kekurangan, tetapi Yesus selalu mencari kita dimanapun kita berada. Amat sangat berharga, maka digambarkan dia meninggalkan 99 ekor lainnya hanya untuk mencari satu yang sesat, yaitu kita semua. Luar biasa Yesus, maka kita harus bersyukur dan berterima kasih seperti Santa Clara mengatakan, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau ciptakan aku. Artinya, boleh menghirup udara, melihat dunia, menikmati keindahannya, menikmati rahmat dan berkat yang luar biasa. Maka pergi untuk menghadap Bapa dengan sukacita. Semoga kita pun juga pada waktunya, ketika kita menghadap Bapa, kita pergi dengan sukacita dan tidak lagi terikat kepada harta dunia ini, melainkan terikat kepada harta surgawi seperti Santa Clara. Santa Clara, doakanlah kami agar kami boleh menikmati semangatmu. Semangat hidup miskin artinya
tidak terikat dengan apapun juga. Sehingga dengan demikian kita lepas bebas. Berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah orang yang bersemangat miskin, karena dialah yang punya kerajaan surga. Semoga kita diberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.